Petugas partai Mas Gibran ya. Langsung dipanggil Mas Gibran sama partainya. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang perpolitikan copras-capres guys. Ada berita rada asik nih kita angkat nih. Apa beritanya? Nih. Kan wali kota Solo itu anak Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kan dukung Ganjar ya. Notabene Gibran itu juga orang PDIP ya. Ya kan, kader PDIP. Nah, tapi ada berita begini nih. Ganjar dianggap hanya wayang. Relawan Gibran Jokowi dukung Prabowo. Ayo lu. Nih. Mulai asik nih ngeliat nih gue. Babe dukung mana? Nggak dukung. Cuman asik aja ngeliat nih. Ya kan? Iya, pertarungan begini nih gue seneng gitu. Artinya ya kalau udah pejabat ini bertarung artinya rakyat yang untung. Yang susah nih kalau pejabat ini kerjasama guys. Ya saling nutupi borok. Nah itu susah kita jadi rakyat. Kalau begini kan kita senang, kita bahagia nih, ada pertarungan nih. Artinya Gibran kan dalam tanda kutip melawan bapaknya, melawan partainya. Ya kita baca dulu. Ya kita baca dulu ini. Deklarasi dukungan kepada Prabowo dari relawan Gibran dan Jokowi di Jateng dan Jatim sebenarnya tak membuat publik heran. Sikap PDIP mengusung Ganjar Pranowo juga dinilai sebagai kekeliruan Jokowi sendiri. Nah tuh. Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPO Deddy Kurniasha kepada kantor berita politik Ermol Sabtu 20 Mei. Kekeliruan Jokowi karena terlibat terlalu dalam dan dominan mengusung Ganjar hingga membuat pesona ketokohan Ganjar hilang, kata Deddy. Iya, Pak Jokowi kan padahal masih presiden ya, dan Pak Ganjar itu kan masih gubernur ya. Kita lihat ini berita asik ini berita asik. Sambil ngopi, ngelihatnya, nontonnya sambil ngopi. Kita analisa sambil ngopi. Dikatakan juga deklarasi dukungan relawan Gibran dan Jokowi ke Prabowo karena mereka menganggap Ganjar hanya capres wayang yang diyakini hanya manut pada perintah Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Garis bawah itu ya. Hanya wayang atau wayang itu boleh nggak ya dianalogikan boneka, boleh nggak sih? Kan dimainkan itu wayang.
Dikatakan juga deklarasi dukungan relawan Gibran dan Jokowi ke Prabowo karena mereka menganggap Ganjar hanya capres wayang yang diyakini hanya manut pada perintah Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Berbeda dengan Prabowo yang menurut pengamat jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu dinilai berdiri sendiri dan dalam skala nasional memang dianggap sebagai tokoh mapan. Itu yang membuat banyak di lingkaran Jokowi sendiri lebih memilih Prabowo, kata Dedi. Seperti diberitakan, relawan Gibran dan Jokowi sejateng dan Jatim resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Resmi loh. Dukungan itu disampaikan langsung saat bertemu Prabowo. Hari ini sudah hadir Pak Prabowo di tengah-tengah kita. Saya sampaikan juga kawan-kawan relawan ini mendukung Bapak, kata koordinator relawan Gibran sekaligus pihak pengundang Kuat Hermawan Santosa Jumat 19 Mei. Ya kan Pak Ganjar itu disebut wayang atau memang petugas partai. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ada cuitan dari Republika nih. Bilang begini nih cuitannya. Aduh. Gibran diminta menghadap ke DPP PDIP pada Senin 22 Mei 2023. Kita baca dulu baru kita lihat komentar netizen ya guys. Iya. Petugas partai Mas Gibran ya. Langsung dipanggil Mas Gibran sama partainya. Iya. Dipanggil. Apakah ini bisa disebut juga apa ya, ternyata Pak Jokowi juga nggak sreg gitu sama Ganjar lewat Gibran ngomongnya gitu. Bisa nggak sih? Atau memang ada perpecahan di dalam tubuh mereka ini ya, dari kongsi mereka. Ya kalau gue sih ngelihatnya, ya mudah-mudahan ini apa ya, tanda baik buat rakyat lah ya. Iya kan? Buntut relawan Jokowi nyatakan dukungan ke Prabowo, Gibran dipanggil Hasto. Halo. Judul beritanya begitu tuh. Itu fotonya, foto Prabowo bertemu relawan Gibran dan Jokowi di angkringan Omah Semar Solo Jumat 19 Mei 2023. Dalam kesempatan itu para relawan menyatakan dukungannya kepada Prabowo sebagai Capres 2024. Ayo lu. Ayo, kan pecah sendiri ya. Tapi Mas Gibran ini apakah petugas partai juga gitu, sehingga dipanggil langsung ya kan. Mas Gibran petugas partai juga nggak sih? Baca deh ya. Republika.co.id Solo. Buntut pertemuan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan sejumlah relawan Jokowi sejateng dan Jatim, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengaku dipanggil oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ke Jakarta. Gibran diminta menghadap ke DPP PDIP pada Senin 22 Mei 2023. Respon partai, bukan teguran, tapi saya hari Senin pagi saya menghadap ke DPP. Dipanggil, kata Gibran ketika ditemui di Benteng Vastenburg Sabtu 20 Mei 2023. Ya langsung dipanggil dong Pak Mas Gibrannya langsung dipanggil. Ayo. Ditanya apakah pemanggilan tersebut berkaitan dengan pertemuan dengan Prabowo, Gibran mengatakan ada kemungkinan tersebut. Ia juga mengaku dihubungi oleh Hasto tadi pagi. Mungkin terkait itu tadi pagi. Iya Pak Sekjen katanya. Disinggung soal perannya di pertemuan semalam, Gibran mengaku bahwa dirinya di sana hanya mendampingi Prabowo sebagai menteri dengan posisi sebagai wali kota Solo. Ya itu kan sebagian besar kader Gerindra dan lain-lain. Kalau fungsi saya di situ ya menjemput beliau sebagai menteri. Ya gitu Nje katanya. Oh ya. Jadi bukan memberikan dukungan, cuman hadir gitu ya guys. Gibran menegaskan bahwa berkaitan soal pencapres, pihaknya mengaku tak ikut campur. Pihaknya juga mengklaim meskipun ikut pertemuan tersebut, bukan berarti pihaknya mendukung Prabowo. Ya kan? Kalau masalah pencapresan saya tidak ikut-ikut kemarin. Kemarin hanya makan malam saja. Kan kalau urusan pencapresan saya minggir. Kan ketika beliau orasi saya ke pinggir nggak ikut-ikut katanya. Nah, jadi Gibran pun cuci tangan gitu, artinya nggak ikut-ikutan masalah capres, nggak. Gue cuman sebagai wali kota gitu mendampingi menteri gitu ya Mas Gibran ya. Kalau saya suruh ngumpulin yang dukung Pak Ganjar lebih banyak lagi namanya relawan ya seperti itu. Bukan berarti saya kemarin mendukung. Kan nggak pernah keluar dari mulut saya. Saya dukung ini, dukung itu kan enggak. Saya menjemput beliau, mengajak makan beliau sebagai seorang menteri gitu ya, katanya mengakhiri. Ya jadi Gibran pun ya ternyata tidak merasa mendukung Prabowo.
Iya, petugas partai guys. Ya, jadi itu beritanya ya guys. Gibran tidak merasa mendukung Prabowo. Kita lihat apa komentar netizen di cuitannya Republika ini, oke? Let's go to Twitter guys, let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter. Kita lihat komentar netizen di sini ya guys ya. Apa nih? Nasib jadi petugas partai, meski jadi pejabat tetap aja disuruh-suruh sama majikan partai. Namanya juga petugas partai, maka harus nurut sama keinginan partai. Betul nggak, Gibran? Oh, di tag Mas Gibran. Ini ngakak. Iyalah, ya kan, petugas partai. Karena mereka naik itu lewat partai, guys. Ya minimal balas budi lah gitu. Ya rasa nggak mungkin memang Gibran dukung Prabowo sementara bapaknya Pak Jokowi itu nggak calonin Ganjar gitu. Iya. Buat gue sih petugas partai kelihatan. Ini pelajarannya buat rakyat adalah petugas partai ya petugas partai guys. Gitulah. Senin hari kerja untuk rakyat Solo. Ini kenapa mengundang hari Senin? Urgensinya apaan? Nah itu. Ada yang nanya tuh urgensinya apaan? Menteri karena datang. Kami satu kelurahan plus 3 RT dan 2 RW ditambah 11 WNA yang ngontrak bersama Kang Bakso yang biasa mangkal depan gang mengucapkan bodoh amat. Aduh netizen. Aduh, jabatan digunakan untuk kampanye, uang kampanye dan ketenaran yang dibiayai negara. Enggak kan itu. Masa itu dari uang, ya nggak tahu juga deh ya, itu tugasnya BPK atau Badan Pemeriksa lah ya, yang ngomongin itu ya, kita emang ngelihatnya aja sih, nanti kita simpulkan ya guys, taktik anak muda, DPP aja yang pura-pura nggak tahu, masa itu pura-pura guys, nggak pura-pura lah, masa sih pura-pura, saatnya terah Jokowi berkuasa, iya, siap. Tuan Raja begitu ya. Tapi kan kita negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Kok bisa? Padahal bapaknya kingmaker. Makanya kok bisa? Rakyat jangan diintimidasi, biarkan mereka memilih sesuai hati nurani dan keyakinan. Iya, masalahnya ya begitulah lemahnya demokrasi ini guys. Rakyat yang sekolah sama yang nggak sekolah, ya rakyat yang berpendidikan sama nggak berpendidikan itu suaranya sama gitu. Nilai suaranya sama. Ya, yang berpikir sama yang nggak berpikir, bahkan kemarin kalau nggak salah orang sakit jiwa pun dikasih hak suara. Ini itu bisakah disebut keadilan yang begitu sistem ini? Ya itulah kenapa gue nggak ikut mendukung deh ya, nggak. Katanya tidak butuh relawan. Katanya siapa nih nggak butuh relawan? Prabowo nggak butuh relawan ya? Aduh. Takut kalah, moga aja kalah, bosen dibawa kekuasaan banteng terus, kehidupan kayak gitu-gituan aja, kayak gitu-gituan juga. Masa enggak lah, ada beberapa yang bahagia kok. Ya kan? Gibran tweet dan PDIP Perjuangan di tag nih Gibran sama PDI. Wali kota labil, pendidikan etika politik perlu dibina. Iya, diajar, masih perlu belajar lah Mas Gibran, masih muda banget ya. Hantu ke Jibrim. Nah, mau ku bongkar boro bapak kau, jangan bertingkah kau. Kau dengan bapak kau jadi orang karena kami. Ingat itu. Waduh, begitukah? Begitukah kalimatnya Pak Hasto? Enggak masa sih? Iyalah. Masa sih begitu ya? PDIP takut kalah 2024 dan seharusnya memang kalah karena sudah tidak ada Pak Jokowi nyapres lagi sebagai referensi. Masa begitu? Jadi cuma Pak Jokowi aja. Makanya Pak Jokowi mempersiapkan betul ya. Iya. Waduh. Dah keluar aja. Buset, keluar kemana? Keluar kemana? Kemana keluar? Apakah Gibran bisa langsung berpindah ke Gerindra ya? Wah. Politik. Aduh, begini amat ya. Nggak ada kawan abadi, nggak ada lawan abadi ya politik ya. Makanya hati-hati sama politik deh ya. Kita pengamat aja. Nggak ikut mendukung. Mengamati aja. Jangan lupa manut sama emak. Iya. Petugas partai harus manut. Dikasih SP makin naik. SP itu surat peringatan ya. Tenang Bran. Ada musra. Musra itu apa? Oh iya, musra yang kemarin itu ya. Iya,
Drama picisan. Buset, dibilang drama dong. Bukan Pak, ini bukan. Think Tank Capres 2024. Anies, JK SBY, Ganjar, AHM, MSP, Prabowo, LBP, JKW. Masa begitu? Sudah diingatkan berkali-kali jika Jokowi pasti lebih ikut Luhut daripada Mega. PDIP saja yang halu. Masa? Wah, soalnya di pemerintahan Pak Jokowi Luhut yang paling berkuasa memang ya kayaknya. Ya begitu ya. Kemarin dikasih masalah IKN Pak Luhut lagi ya. Petugas partai. Iya. Oke lah guys. Gitu aja ya. Intinya di saat Gibran ketemu Prabowo untuk makan malam itu, terus ada deklarasi dukungan ke Prabowo. Itu Gibran tadi menyatakan sendiri nggak ikut-ikutan ya. Gibran mengatakan tidak ikut-ikutan masalah capres-capresan ya. Akan tetapi di sini kita melihatnya adalah bagaimana sebagai rakyat kita melihatnya. Kalian lihat dah tuh. Ya, petugas partai gitu. Petugas partai. Tuh langsung dipanggil, diminta klarifikasi mungkin. Ya kan? Ayo, klarifikasi. Nah, dan Gibran di berita tadi di Gelora udah menyatakan, ya saya nggak ikut-ikutan masalah capres. Ya pencapresan nggak ikut-ikutan dia cuma nemenin Pak Prabowo sebagai menteri. Ya dan itulah rakyat, menteri, wali kota, makan malam gitu untuk urusan. Iya, padahal kan masih menjabat ya. Jadi tugasnya menteri ya pencapresan lah. Ya begitulah rakyat, wahai rakyat. Ya kalian yang cerdas-cerdas di rakyat melihat ini semuanya ya. Mudah-mudahan aja Indonesia ini, ya Allah, dapat memimpin yang benar-benar cinta sama rakyat Indonesia. Bukan hanya kepentingan sesaat politik demi golongan dan kelompoknya saja. Ya, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, gua pamit dulu. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap akan bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas partai guys. Petugas partai. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.